Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang berapa sih pengeluaran kita dalam satu bulan untuk TKI Taiwan. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat informasi ya dari PJTKI atau dari sponsor ya, berapa sih gaji kita itu saat bekerja di Taiwan. Kalau kita nanti dikasih informasi dari PT atau dari sponsor, sebenarnya gaji kotor kita nanti ada pengeluaran dalam satu bulan. Ada 5 potongan. Yang pertama potongan agensi, potongan pajak, potongan mes, asuransi tenaga kerja, sama asuransi kesehatan. Itu ada 5. Tetapi di sini saya tidak membahas ya potongannya itu berapa saja. Tetapi di sini saya akan membahas apa-apa saja pengeluaran kita dalam satu bulan. Nah, tentunya untuk pengeluaran kita dalam satu bulan itu nggak sama. Ada yang pengeluarannya irit, ada yang boros, ada yang sedang-sedang. Untuk pengeluaran kita dalam satu bulan itu sesuai dengan informasi dari teman-teman, mungkin teman dari sekamar saya, teman dari kamar lain. Pengeluaran mereka itu dalam satu bulan sekitar 7.000 sampai 8.000 NT. Itu untuk biaya hidup dalam satu bulan loh ya. Mulai dari untuk biaya makan minum, beli perlengkapan untuk alat mandi ya. Tapi untuk mandi kan kita tidak harus beli terus. Dalam satu bulan mungkin kita hanya beli sekali ya, saat kita gajian. Beli pulsa juga, kalau beli pulsa itu rata-rata sekitar 600 NT. Untuk biaya yang sekitar 8.000 itu belum termasuk untuk biaya untuk belanja loh ya. Misalkan belanja kita untuk beli baju, atau kita sekedar untuk main atau ke tempat teman-teman yang tempatnya mungkin agak jauh, itu belum termasuk itu. Itu yang saya hitung sekitar 8.000 itu satu bulan dalam saat kita di mes untuk biaya makan. Dan kalau kita kurskan ke mata uang rupiah, kalau 8.000 itu sekitar 4 juta. Kemudian untuk potongan-potongannya, mulai dari potongan agensi, potongan mes, potongan pajak, kemudian asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan, itu pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya. Itu saya hitung itu sekitar 7.500 NT. Kalau tadi untuk biaya hidupnya misalkan 8.000 lah ya, 8.000 kemudian ditambah 7.500, berarti tinggal berapa? 15.500. Buat teman-teman nanti misalkan saat mendaftarkan diri untuk menjadi TKI, saat di PT, harus berhati-hati, harus selektif, harus mencari pabrik yang ada lemburnya. Kalau misalkan teman-teman nanti pabriknya nggak ada lemburnya, ya segitu itu dapatnya. Itu belum potongan Cina Trust. Jadi misalkan teman-teman nanti dapat pabrik yang ada lemburnya, gaji lemburnya itu bisa menutupi untuk biaya potongan-potongan tersebut. Bisa juga untuk gaji lembur kita bisa melebihi, bisa sisa untuk biaya hidup kita sebulan. Itu berdasarkan dari pengalaman dari beberapa teman ya. Jadi gaji lemburnya bisa dimanfaatkan untuk menutupi biaya potongan-potongan tersebut. Jadi buat teman-teman sekali lagi harus berhati-hati saat kita tanda tangan job. Pabriknya tuh ya bagaimana, pabriknya ada lemburannya atau tidak. Kalau misalkan pabriknya nggak ada lemburnya ya gajinya tadi ya segitu. Ada beberapa potongan yang harus kita bayarkan dalam satu bulan, belum termasuk untuk biaya hidup kita dalam satu bulan. Ya, untung teman-teman nanti bisa dapat pabrik yang ada lemburnya. Jadi biaya potongannya tadi kita bisa ambilkan dari gaji lembur kita dalam satu bulan. Bisa juga gaji lembur kita bisa sisa, bisa kita kirimkan ke Indonesia. Itulah yang kenapa kok informasi dari beberapa teman, kenapa kok gaji di Taiwan itu beda-beda. Sebenarnya gajinya itu sama, yang membedakan adalah gaji lemburnya. Karena setiap pabrik itu beda-beda. Ada pabrik yang lemburannya banyak, ada pabrik yang lemburannya sedikit, ada juga pabrik yang tidak ada lemburnya sama sekali. Ya, jadi itu sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.